Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa Allahumma shalli ala sayyidina Nabi Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari berwasilah dengan nikmat diberikan istiqomah mudah-mudahan kita kita dapat kita keluarga kita ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang asal mula kejadian manusia dari Nur Muhammad. Kemudian kita akan lanjutkan ya, di bab yang sama tetapi pembahasannya sedikit berbeda lanjutannya. Setelah saya ringkas dari buku Sirah Asrar, saya urai PowerPoint-nya, maka di sini ada pesan yang sangat menarik, harus kita perhatikan betul-betul, bahwa sesungguhnya untuk menjalani hidup ini kita harus punya ilmu dua, yaitu ilmu syariat dan hakikat. Karena ilmu ma'rifat inilah nanti yang akan menghidupkan hati kita, yang membuat kita bisa berjumpa bertemu dengan Allah, bisa menikmati ibadah. Apalagi di akhir zaman sekarang, Bapak Ibu, kita ini kan sudah di penghujung zaman. Kalau Bapak Ibu bongkar-bongkar kitab hadis, akan ketemu nanti hadis di akhir zaman nanti, ya, ketika Dajjal datang, kita itu tidak makan, susah nyari makan. Bumi tandus, hujan nggak turun. Pada masa itu makanan orang beriman adalah zikrullah. Sama dengan makanan malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kemakan kesulitan, kita mengalami suasana yang sangat dahsyat. Hanya orang-orang yang bisa menikmati zikirlah yang bisa bertahan melawan kehebatan kekuatan Dajjal. Adapun orang-orang Khawarij dan 70.000 Yahudi Isfahan dekat Iran sana, itu akan menjadi kaki tangan Dajjal. Ya. Orang Khawarij itu lebih cenderung memahami Al-Quran tekstual sampai tenggorokan, kata Nabi. Pemahamannya sangat sederhana, banyak hafal ayat Al-Quran, banyak hafal hadis, tetapi dia pemahamannya, mereka mengungkapkan sebaik-baik kata Al-Quran dan hadis yang dijual, Al-Quran Sunnah, tetapi pemahamannya tidak meresap ke hati, ila qalbi. Ilmu hakikatnya tidak ada. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bab yang sama mengatakan Allah itu menurunkan dua ilmu. Ilmu syariat itu untuk zahir, gerakan zahir. Ilmu ma'rifat itu adalah gerakan hati, gerakan ruh. Bagaimana cara ruh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya teringat ketika membaca sejarah atau perkataan ulama-ulama besar hadis, di antara mereka seperti Ibnu Uyainah,
zaman tabi'in dan tabi'in, ulama-ulama hadis ini banyak yang mengaku terus terang. Ya, kata mereka, kalau tidak berjumpa dengan Imam Malik, satu riwayat, kalau tidak berjumpa dengan Imam Ahmad, riwayat lain, kalau tidak berjumpa Imam Hanafi. Artinya, kalau mereka tidak berjumpa dengan ulama ahli fikih, niscaya aku akan celaka, aku akan binasa. Kenapa? Karena para penghafal hadis, ulama-ulama hadis dulu mengira bahwa seluruh sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, takrir Nabi itu, mereka mengira semuanya harus wajib dilaksanakan. Inilah lemahnya fakih, pemahaman mereka. Kesesatan mereka itu salah satunya mereka katakan begitu. Karena mereka memahami semuanya wajib. Apapun yang dilakukan Nabi wajib. Apapun yang dikatakan Nabi wajib dilakukan. Padahal ulama fikih mengurai, sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat saja anjuran dilakukan, ada yang haram kita lakukan. Nikah lebih dari 4. Nah, kemudian menikahi istri Nabi ketika Nabi SAW wafat. Ini kan tidak boleh. Haram. Meninggal Nabi SAW, wafat beliau, nggak ada yang berani menikahi Ummahatul Mukminin. Tapi meninggal Abu Bakar, istri Abu Bakar dinikahi oleh Imam Ali. Jadi pilihan perempuan pilihan Nabi, kalau secara akliyah itu sunnah Nabi kan, memilih pilihan Nabi kan. Tapi tidak boleh. Inilah kemahiran ulama fikih. Jadi banyak ulama hadis itu diselamatkan ulama fikih, pakih. Nah, ulama pakih ini seperti Imam Malik, Imam Hanafi, ngaku juga. Dalam riwayat dikatakan Imam Hanafi itu terus terang belak-belakan. Kalau tidak jumpa dengan Imam Ja'far Shadiq, cicit Rasulullah SAW, niscaya aku akan binasa, aku akan celaka. Ya. Kenapa? Karena ulama fikih ini memperhatikan syariat jahir saja. Kadang-kadang lupa mereka dengan batinnya, ruhnya. Kalau Bapak Ibu membaca buku kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, karya Imam Al-Ghazali, sejarah hidupnya, bagaimana dia sebelum mendalami ilmu hakikat, ilmu tasawuf, dia terus terang. Dia menjadi rektor Universitas Darul Ulum terkenal di Baghdad, menjadi ulama besar. Pada saat itu dia merasa bahwa dia berdebat dengan ahli filsafat, ahli kalam, hanya untuk berbangga-bangga dengan egonya. Tetapi dia setelah mendalami tasawuf, maka dia katakan menyesal. Ternyata yang kulakukan selama ini penuh dengan riya. Dan dia tidak mau lagi masuk ke dalam dunia pendidikan, tidak mau jadi rektor lagi. Sampai sultan memaksa dia, kalau tidak mau, aku akan menghukum keluargamu. Memenjarakan seluruh keluarganya. Akhirnya dia terpaksa. Tapi apa beda aku dahulu sama sekarang? Dahulu aku berdebat hanya untuk dianggap hebat, ria-riaan. Sekarang aku tidak merasakan itu lagi. Aku hanya mengajarkan ilmu karena Allah. Karena yang kupandang hanya Allah. Selamat dia dari syirik. Selamat dari riya dan sum'ah. Yang menyelamatkan ulama pakih siapa? Ulama ahli tasawuf. Maka muncullah perkataan disandarkan kepada Imam Malik. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf, munculnya nanti fasik. Salat juga, jahirnya salat. Tapi maaf, korupsi jalan terus, berzina jalan terus. Banyak nggak begitu? Banyak. Kenapa? Karena salatnya tidak berisi. Kalau salat tidak berisi, tidak khusyuk, tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak mempercegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak, kita akan menjadi fasik. Nah, itulah perlunya ilmu tasawuf itu. Maka kalau kita runtun, ulama hadis diselamatkan ulama fikih yang pakih, ulama pakih diselamatkan ulama tasawuf. Ya. Itu sebenarnya sejarah kalau kita mau membaca kitab-kitab ulama kita masa lalu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, syariat, ilmu syariat itu seperti pohon. Sedangkan ilmu ma'rifat itu seperti daunnya. Jadi syariat itu pohon, kemudian dia berdaun, hasilnya nanti adalah buah. Hasilnya adalah buah. Beliau mengatakan, perumpamaan ilmu syariat dengan makrifat itu adalah marojal bahraini yaltaqiyan. Itu seperti dua laut yang ada barzakhnya, yang dipisahkan, ada pembatasnya. Ya, barzakh itu pembatas.
Seperti dua laut yang bertemu, yaltaqiyan bainahuma, tapi bainahuma barzakh, ada pembatasnya. Antara ilmu syariat dan hakikat ada pembatasnya. Gitu. Ya, seperti berbeda, tapi dua-duanya harus dikuasai gitu. Kenapa beda? Satu zahir, satu batin. Maka orang-orang yang tidak belajar hakikat ilmu ma'rifat sangat dikhawatirkan dia tidak bisa menjalankan tugas hidupnya di muka bumi. Kenapa? Tugas hidup manusia di muka bumi, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tugas manusia di muka bumi adalah mengabdi beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat, apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi artinya dengan. Kita berbuat karena Allah, dengan Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Itulah tasawuf. Kita merasa berbuat itu karena Allah. Tujuannya ridha Allah. Kita berbuat itu disertai. Nah, kalau dalam zikir ada istilah zikir ma'iyatullah. Kita merasa berbuat itu disertai Allah. Dan tujuan kita ya ridha Allah. Maka bismillah itu saja maknanya dalam sekali sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka tugas kita adalah liya'budun. Liya'budun itu dipahami Syekh Abdul Qadir Jilani adalah a'arifah, ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Berdasarkan hadis ini, ya, yang selalu hadis kursi ada mengatakan ini ungkapan ulama sufi, kuntu kanzan makhfiyan, sejenis Islam, ilham, aku adalah perbendaharaan makhfiyan yang tersembunyi, fa'ahbabatu an o'orifa. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah khalqan makhluk, fabi arafauni. Dengan makhluk itulah aku bisa dikenali. Sebab kalau tak ada makhluk, tak ada yang mengenali Allah. Maka tujuan manusia itu diciptakan Allah, yang paling berpotensi mengenal Allah ma'rifat adalah manusia. Dan tujuan manusia diciptakan Allah ibadah. Bagaimana kita bisa ibadah kalau kita tidak kenal Allah? Bohong. Aku kerja ini karena Allah. Perhatikan, dia bohong. Dia kerja itu waktu kerja, berangkat dari rumah, nggak baca bismillah, nggak ingat Allah. Di dalam kerja, tidak merasa disertai Allah. Ketika kerja, yang ingatnya bisa sukses, dapat uang, gaji. Allahnya mana? Sadarkah kita itu? Padahal sebenarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, wa nusuki, nusuk, manasik haji, aktivitas, ya, cara hidup kita, aktivitas hidup kita, semuanya ibadah. Maka di dalam ilmu fikih, semua yang kita lakukan ini harus kita jadikan ibadah. Itulah namanya abdun, abdi Allah. Bagaimana supaya kita menjadi sebenar-benar hamba Allah? Maka semua yang kita lakukan harus karena Allah, sesuai syariat dan yang baik. Niatnya benar, caranya benar. Itulah abdi Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, ya bagaimana kita mau ngabdi sama yang tak kita kenal? Tidak mungkin. Ya. Nah, ini kunci. Maka beliau memahami liya'budun di situ adalah ma'rifah. Ilmu ma'rifat ini terbagi dua. Beliau mensederhanakannya. Kalau di tarikat lain, tasawuf lain terbagi kepada 4 ya. Pertama ma'rifat sifat, yang kedua ma'rifat zat. Nah, beliau mengatakannya ya berdasarkan hadis Ad-Darimi, ilmu itu 2 macam. Yang pertama ilmu lisan, itulah syariat, dalil. Dalil, lisan, teks Al-Quran, hadis itu fungsinya hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan. Ya. Yang kedua ilmu batin. Ilmu batinnya inilah ilmu ma'rifat. Bersumber dari Allah, ilmu inilah yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah. Dia sumbernya dari hati, dari lubuk hati. Kalau bahasa ilmu tasawufnya, dari nur Allah yang ada di dalam hati kita. Karena Allah berhubungan memberi petunjuk kepada hati kita lewat lubun, inti ruh, inti hati, Ruhul Qudusi. Yang Ruhul Qudus itu wadahnya adalah Nur Muhammad. Maka untuk bertemu dengan Allah harus lewat Muhammad, Nur Muhammad dalam hati kita. Baru bisa berdialog.
langsung lewat itu. Terkoneksi seperti sinyal atau seperti wifi, ya terkoneksi dia ke Allah Ta'ala. Ya. Saya teringat nih, mohon maaf nih. Sebagian orang mengatakan Al-Quran itu kalamullah di dalam tauhid. Ya, benar, ini tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ada sebagian orang berpendapat Allah itu bicara kayak manusia, bersuara. Ya. Ini sebenarnya dia tidak paham ilmu tasawuf, ilmu batin, nggak pernah belajar dia ini. Kenapa? Karena berdialog sama Allah itu tidak mesti bersuara. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Jangankan sama Allah, sama semut saja, Sulaiman itu bisa memahami bahasa semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Hei para semut, masuklah kalian ke dalam bumi. Nanti kalian diinjak-injak Sulaiman. Mereka tidak akan melihat kalian. Gimana semut ngomong? Gimana Sulaiman memahami bahasa semut? Ada suaranya. Coba kasih mikrofon. Ngomong nggak dia? Bahasa Arab nggak semut ngomong? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu, firman Allah itu yang sebenarnya hakikatnya tidak bersuara, tidak berbentuk suara, tidak berhuruf. Ya seperti semut itu aja tidak bersuara, tidak berhuruf, bisa dipahami. Karena koneksinya adalah ruh. Ruh itu ngomong, dia hanya kepahaman saja, dihunjam, paham, baru keluar suara. Nah, tapi orang mengatakan nggak paham karena tidak belajar tasawuf. Sebagian ulama-ulama ada yang mengatakan itu, karena mereka tidak belajar tasawuf, jadi tidak paham bagaimana bentuk ilham, bentuk wahyu itu. Ya, maka ulama tasawuf ini lebih paham, lebih mengerti. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani digelar dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makrifat sifat itu, ya syariat itu lebih kepada berfungsi makrifat sifat Allah. Syariat yang kita laksanakan itu, ya itu bisa mendatangkan pahala dan derajat. Ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Tetapi dia, kalau kita syariat itu, dia sampainya hanya makrifat sifat. Maka Al-Quran itu, teks Al-Quran dan hadis itu bahagian, teks Al-Quran itu bahagian dari sifat. Sifat Allah, kalamullah. Bahasa Arabnya itu bahasa pilihan Allah, tidak bahasa pilihan manusia. Maka kalamullah Al-Quran itu setelah dihunjam ke dalam hati Nabi Muhammad, tidak berbentuk, tidak bersuara, kemudian hatinya ngomong sendiri, ditransfer, konversi sendiri bahasa kepahaman itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa pilihan Allah. Hakikatnya tidak berbentuk, kepahaman saja. Maka kalau Bapak mau mudah memahami, ketika kita belajar matematika atau fisika atau kimia atau sesuatu rumusan yang sulit, tiba-tiba kita diberikan kepahaman. Oh, begini rupanya. Oh. Sebelum tadi, itu yang memberi kepahaman kita itu nggak ada suaranya. Paham Bapak? Nah, itu mendekat-dekati. Ya, nggak ada suaranya. Dia kepahaman dia. Maka nur itu diterima salah satu ilham mursyid kita. Nur Allah itu dimaksudkan bukan cahaya begini. Tapi nur itu adalah kepahaman, ilmu yang dihunjam, kepahaman dalam hati. Ya. Itu salah satu makna nur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syariat itu mengantarkan kita makrifat sifat. Sifat Al-Quran itu sifat Allah, kalamullah. Maka kalau kita misalnya ada orang kerasukan jin, kita bacakan Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niatkan saja. Energi ayat kursi itu menghantam makhluk halus yang ada dalam dirinya. Dia nggak kuat itu. Kalau kita hadir hati. Ya. Pakai sholawat saja nggak kuat dia. Tapi kalau kita hatinya benar, ingat Allahnya benar. Tapi kalau nggak hadir hati, dia tidak berenergi. Kalau lisan saja yang ngomong, tidak hadir hati, tidak khusyuk, tidak ada energinya. Maka mohon maaf, orang-orang peruqyah biasa ketika meruqyah, itu beda dengan misalnya Ustadz Danu. Ustadz Danu dia hanya berdoa saja, dia sudah mental. Karena dia hadir hati. Tapi kalau peruqyah biasa, kadang-kadang tidak mental, tidak lari, tidak. Kenapa? Karena hatinya tidak pas ke Allahnya. Jadi tidak menghasilkan energi yang kuat. Sebenarnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Maka disitulah kita dibutuhkan belajar ilmu ruh, ilmu hati. Maka Imam Ja'far Shadiq, cicit Rasulullah SAW, satu waktu berjalan-jalan dengan muridnya umroh. Kemudian kata muridnya, Masya Allah Syekh, orang beriman ini luar biasa. Mendapat ampunan, kemuliaan dari Allah. Mereka tawab, bertalbiyah, bertasbih, memuji Allah. Mereka mendapat ampunan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ja'far Shadiq diam, senyum, lalu dipegangnya kepalanya. Sini, pegang keningnya ini, dihapusnya. Begitu dipegang keningnya, dihapusnya wajahnya, maka terbukalah hijab sama muridnya. Muridnya melihat yang umroh itu, yang tawaf itu, yang sedang haji, yang haji itu, yang sedang tawaf itu, ada yang wajahnya kayak monyet, ada kayak anjing, ada kayak kerbau, ada kayak binatang-binatang banyak. Kaget dia. Itulah wajah jiwa, wajah ruhani manusia aslinya. Kenapa? Karena dirinya masih bersifat kebinatangan. Sifat kebinatangannya belum tunduk, belum bisa dia kendalikan. Itulah hakikat, itulah ilmu ma'rifat itu, salah satunya. Ya. Maka yang punya itu hanya orang ulama tasawuf. Kalau nggak belajar ilmu rohani, nggak tasawuf, nggak dapat itu, Pak. Saya S1, S2, S3-nya syariah. Nggak ada ilmu ini di syariah. Saya nyarinya harus keluar, belajar dengan banyak mursyid. Berapa guru yang saya datangi? Banyak sekali. Berapa guru yang saya pelajari? Banyak. Ya, untuk ukuran Bapak mungkin cukup banyak. Walaupun masih bagi saya masih sedikit. Dan saya tidak akan sebutkan orang-orangnya. Banyak. Saya belajar ini. Dan belajar ini tahunan, tidak bisa sebentar. Lebih gampang kita belajar syariat daripada ilmu ruhani. Ya. Lebih gampang belajar syariat, Pak. Karena kita pakai akal. Ra'yu. Tapi kalau belajar ilmu rohani harus pakai rasa, bisa merasa. Maka ketika kita paham ilmu rohani ini, sholat kita khusyuk, ibadah kita nikmat, itulah yang dikatakan Syafi'i. Ya. Belajarlah kalian tasawuf, niscaya kalian akan merasakan nikmatnya ibadah. Kalau ibadah tidak terasa nikmat, munajat kepada Allah terasa nikmat, ya bagaimana kita mau betah? Bagaimana kalau Dajjal datang kita mau bisa zikir, makan zikir? Oh sekarang aja kita nggak merasa nikmat zikir kok. Makanya ngeri Pak ini. Ya. Maka guru-guru saya, mursyid-mursyid yang saya temui juga, mereka mengatakan sekarang kita mengajari ilmu hakikat ini karena sudah di akhir zaman dibongkar semua. Sampai makrifat jat pun kita ajarkan. Dulu tidak dibolehkan, takut orang salah paham. Sekarang tidak, sudah terbuka semua. Dibolehkan sampai makrifat jat. Bagaimana jat Allah itu diurai oleh para mursyid. Sekarang sudah dibongkar semua. Kita sudah ibaratnya belak-belakan. Karena kita sudah di penghujung zaman. Dipercepat ini Pak. Karena Dajjal ini luar biasa. Enggak bisa Pak. Dajjal itu ya, Dajjal itu kekuatannya bukan jasmani aja, dia ruhaninya kuat. Ilmu sihirnya tinggi. Bagaimana Bapak tidak ngerti ilmu ruhani bisa menghadapi Dajjal? Bagaimana dengan hafalan ayat bisa menghadapi Dajjal? Tidak bisa. Maka nanti yang melawan Dajjal itu Imam Mahdi, Nabi Khidir. Ya, Imam Mahdi itu mewarisi ilmu jahir batin Nabi, tidak ilmu jahirnya saja. Orang terjebak mempelajari sunnah, tapi sunnah jahir, sunnah batin Nabi tak pernah dibahas, tak pernah dikaji mendalam. Tak pernah mereka tahu bagaimana Imam Ali bisa sholat khusyuk, ditarik tombak dari kakinya tidak terasa sakit. Apa ilmunya? Buktinya ada, tapi ilmunya tidak mereka kuat. Tidak mereka bongkar. Ada riwayatnya sahih, tapi mereka nggak ngerti bagaimana caranya. Tapi ulama tasawuf ngerti caranya dan bisa membuktikannya. Bagaimana cara buktikannya? Ya Sunan Kalijaga aja bisa berbulan-bulan, nggak bergerak-gerak berzikir, itu kan bukti. Coba suruh orang-orang yang belajar syariat, orang fikih, bisa nggak melakukan seperti itu? Nggak sanggup, karena nggak ngerti ilmunya. Ya. Maka mursyid-mursyid kita kalau berzikir bisa sampai 1 malaman, 5 jam, 10 jam, duduk aja menikmati zikir itu. Ya. Itu tidak bisa dilakukan orang biasa, orang-orang syariat. Dia harus mengerti ilmu hakikat. Sudah dapatkan rasa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ma'rifat jat dalam sirah asrar ini itu harus bisa kita peroleh kalau kita punya ilmu batin, ilmu laduni. Kemudian melaksanakan syariat dan mengikuti tarekat. Tarekat itu adalah
sekolah tasawuf namanya. Kalau Bapak belajar tasawuf otodidak, enggak masuk tarekat, itu namanya Bapak mengamalkan tasawuf otodidak. Hasilnya tidak maksimal. Kalau hanya belajar kitab Ihya Ulumuddin, amalkan sendiri, tidak bermursyid. Tapi kalau bertarikat bermursyid, ruhani Bapak dibimbing. Demi Allah, kalau saya berhadapan dengan guru saya sering minta belajar dengan musyid saya. Tuan, coba ini Tuan. Saya ngerasa gini, sudah khusyuk enggak hati saya ini? Dia pandang hati saya, dia satukan rasanya ke saya. Itu belum Tuan, khusyukkan lagi, tundukkan lagi hatinya. Dia bisa lihat itu, rasakan apa yang kita rasakan. Itu ilmu ruhani. Orang-orang yang tak belajar mengatakan, nggak mungkinlah tahu kita perasaan orang, ruhani orang. Ini nggak ngerti. Demi apa resapi, ibu resapi, bapak ibu bisa merasakan sakitnya derita mereka, betul? Makanya kita menangis. Itulah ilmu ruh, itulah ilmu rasa. Karena ruh dan rasa itu menyatu. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan Allah. Makanya yang dimaksud dengan wasilah itu, rabitoh itu, menyatukan ruhani rasa kita kepada mursyid. Supaya apa? Supaya ruh rasa kita itu terbawa dia, sehingga merasakan makrifatnya mursyid gitu loh. Karena mursyid sudah sangat kuat rasa dekatnya ke Allah. Jadi ketika kita nyatukan, terbantu ruhani kita, rasa kita menghadap Allah. Itulah yang dinamakan rabitoh, itulah yang dinamakan wasilah. Jadi wasilah itu tidak syirik. Ketika orang mengatakan syirik wasilah, disamakan dengan orang kafir Quraisy nyembah berhala, berwasilah dengan berhala. Ini nggak ngerti kias. Kias ma'al farik lagi dalam usul fikih. Masa disamakan mursyid yang kenal Allah dengan berhala, yang nggak kenal Allah? Masa disamakan nabi orang soleh dengan berhala? Kan kejam sekali kiasnya itu. Ya kan? Nah, ini namanya dalam usul fikih namanya kias ma'al farik. Kenapa mereka tidak mengerti? Apalagi dalam akidah pokok untuk mensyirikkan orang digunakan kias. Mardudun, kata ulama usul fikih, tertolak. Kenapa mereka gunakan kias pasir? Karena mereka tidak belajar usul fikih juga. Jadi secara akal logika ulama usul fikih mereka tidak menguasai, ilmu ruhani pun tidak mengerti, tidak dipelajari. Akhirnya agama hanya di tenggorokan, di hafalan. Tidak meresap, tidak menyentuh ke dalam hati, tidak menyentuh ke dalam ruh yang paling dalam. Nah, ilmu makrifat ini dibutuhkan. Ya, makrifat zat itu ilmu batin, melaksanakan syariat dan tarikat itu bisa mengantarkan kita nanti kepada makrifat zat, mengerti kita zat Allah itu bagaimana, gitu. Itu yang tidak dimiliki orang syariat. Karena apa? Karena kita mengenal Allah itu lewat Ruhul Qudusi, ruh yang paling dalam. Aramtu Rabbi bi Rabbi. Itu kan bahasa Abu Bakar. Banyak sekali ungkapan seperti itu dalam berbagai buku tasawuf, hampir semua mengungkapkan itu. Aramtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah karena Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Ya memang Allah. Bagaimana supaya Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Bertasawuf, bertarekat. Tidak bisa tidak. Harus dibimbing orang yang ahlinya. Ya. Kemudian makrifat zat ini bisa diperoleh dengan mujahadah, mengendalikan hawa nafsu dan ego. Semua yang kita lakukan harus ridho. Ini kuncinya kalau dalam ayat Quran, kata beliau. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tak boleh kita syirik, menyekutukan sedikit pun kecuali beribadah kita hanya berharap ridha Allah. Makanya ulama tasawuf yang tinggi itu, yang sudah sampai tingkat wali, Rabi'atul Adawiyah, aku ya Allah menyembahmu karena cinta, ingin mengandalkan ridhamu ya Allah. Sekiranya aku menyembahmu beribadah karena pingin surga, haramkan jasadku masuk surga, dan karena takut neraka, rendam diriku dalam neraka. Kurang ikhlas apa seperti itu? Sampai surga neraka pun tidak dipandang. Yang diinginkan hanya Allah saja. Maka orang-orang yang sudah mencapai wali, ya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, nanti mereka itu surganya beda dengan orang biasa. Surganya apa? Surganya adalah surga di atas, di alam lahud, di atas Firdaus lagi. Surga yang di dalamnya hanya ada Allah. Allah memiliki surga yang di dalamnya tak ada bidadari,
istana madu dan susu. Kenikmatan surga itu hanya satu, melihat zat Allah. Maka orang-orang yang sudah kenal Allah ma'rifat, surganya itu tiap hari jumpa sama Allah. Saking nikmatnya bersama Allah, surga pun terabaikan. Karena surga itu makhluk. Ya. Surga itu makhluk. Lebih nikmat bersama Allah daripada bersama makhluk. Logikanya kan begitu. Tapi kalau Bapak bersyariat saja, ya, mencapai firdaus pun berat. Karena syarat firdaus itu adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ukur diri kita, mohon maaf, ukur diri kita, setiap kita sholat khusyuk enggak? Kan tahu kita Pak, khusyuk apa enggak sholat kita? Tahu sendiri kan? Enggak usah orang menghakimi kita. Kafa binafsikal yauma syahida. Cukuplah dirimu sebagai saksi. Tahu kita sholat kita tidak khusyuk Pak. Saya yakin dan tahu persis sholat saya kualitasnya sebelum dan sesudah masuk tarekat. Persis, bisa saya pahami, kualitasnya jauh tertinggal sebelum mengikuti, mendalami ilmu hakikat. Ya. Tahu kita Pak, kafa binafsikal yauma syahidah. Cukup dirimu. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Sholat kita khusyuk enggak? Nah, ini yang kurang dari orang-orang yang tidak mau belajar hakikat ini, ilmu ma'rifat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu ma'rifat ini kata beliau adalah ilmu alam lahud, alam ketuhanan. Ilmu ma'rifat ini, ilmu alam lahud ini termasuk tempat ruhul kursi diciptakan. Ruh kursi pertama kali diciptakan Allah di alam lahud ini. Tempatnya di lub inti ruh kita dalam hati ini. Bagaimana cara untuk sampai ke sana? Taubat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Serius, tobat. Kemudian apa? Talqin. Talqin itu apa? Di dalam tarekat Qadiriyah, ya, talqin itu lebih kepada mengambil syahadat. Talqin itu laqinu biqauli la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ambil syahadat itu dari orang yang inti ruhnya hidup, ulama-ulama mursyid, yang dia sudah kenal Allah, yang sudah sangat dekat dengan Allah. Kita kan ngambil syahadat itu Pak, yang mentalkin kita siapa? Dari kecil nggak tahu kita, yang penting udah ada syahadat, udah bisa kita baca. Kalau sahabat itu yang mentalkinnya siapa? Langsung Rasul, dibayat kan, semuanya dibayat. Talqin itu seperti jenis bayat, yaitu bayat. Maka sahabat itu semuanya dibayat. Sampai ada hadis mengatakan, barang siapa mati tidak dibayat, maka hendaklah dia mati sebagai jahiliyah, Nasrani atau Yahudi. Tapi saya tidak menyimpulkan, tidak bayat tarikat seperti itu, ya. Itu zaman Rasul begitu. Ya. Bayat. Yang membayat mereka Rasulullah langsung. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi yang bayatnya sahabat langsung, tersambung dia. Makanya ulama mursyid tarikat itu tersambung ke Nabi. Tidak boleh putus. Karena ilmunya dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, kalau putus nanti bisa-bisa gurunya setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti melajimkan zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu dilajimkan lisan jasmani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lisan jasmani. Sudah duduk nanti nikmat, rasa nikmat Pak. Saya ngucap la ilaha illallah gitu rasanya mau nangis, mau menjerit. Kalau bisa kita menjerit sekeras-kerasnya di masjid nih. Saking nikmatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menghubungkan ruh itu dengan Allah tuh, ya Allah. Gimana nikmatnya? Tak bisa dijelaskan. Harus dirasakan. Paling-paling kena akal itu pun tidak bisa menjelaskan kecuali yang dilihat indera mata, dirasakan hati. Dirasakan hati pun tak semuanya bisa dibahasakannya.
Karena fungsi akal membahasakan, mengkonversi apa yang dialami indera dengan bahasa kata. Konversinya dalam bahasa kata. Ya. Nah setelah kita lisan zikir la ilallah banyak terus hidup rasa kita, baru zikir la ilallahnya lisan hati. Enggak pakai lisan ini. Nah, saya ngomong la ilallah dalam hati saya. Coba Bapak ngomong, pasti bisa. Nah, ya hati kita ngomong dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, supaya hidup dia Pak. Karena di dalam ini ada Nur Muhammad, di dalam ini ada Ruhul Qudsi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita nggak bisa menggapainya kalau tidak dengan zikir, zikir hati, zikir khofi. Maka Nabi mengatakan khairaz zikri al khofi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khofi, zikir yang tak berlisan, khofi tersembunyi dalam hati. Sebaik-baik lapas zikir adalah afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berawal dari zikir la ilallah, berakhir nanti juga zikir la ilallah. Walaupun nanti setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Hati kita pingin makin cepat dia. La ilallah kan lama. Dia pingin ke pusat langsung ke Allahnya. Allah, Allah, Allah. Nanti semakin cepat lagi, semakin mahir, semakin cepat. Itu otomatis. Hati kalau kita tarikan itu otomatis. Ya. Dia seperti metik. Dia nanti berubah sendiri itu. Ya. Makanya dituntun ulama mursyid kita begitu. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan begitu. La ilallah dulu, lisan. Kemudian zikir nanti zikir Allah, kemudian nanti zikirhu. Ya, baru nanti ada zikir hai, zikir hak, 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 hak. Engkau lah yang maha nyata-nyata ya Allah. Hai, hai, hai. Engkau lah yang menghidupkan ya Allah. Hai, 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 hai. Nah, itu untuk ada khususnya, ada untuk zikir jiwa, ada untuk zikir ruh, ada untuk zikir sir dan seterusnya sampai ke kedalaman kita betul-betul memandang Allah itu dengan mata hati sehingga kita mengenali zatnya. Ya. Yang ingin digapai dari zikir itu adalah inti ruh. Kita sampai berzikir kepada inti ruh yang paling dalam. Kalau bahasa Al-Quran inti ruh itu dibahasakan dengan ulul albab. Apa ciri-ciri albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang beringat Allah berzikir waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Coba tanya orang yang hafal hadis asal Quran. Zikirnya satu hari berapa lama? Tahan nggak dia berzikir ingat Allah 8 jam sehari? Kalau kuat dia, berarti dia orang sudah masuk ke lewat apa? Sudah hidup inti ruhnya. Tapi rata-rata, apalagi orang sekarang. Coba ingat Allah berdiri. Waktu berdiri, waktu duduk, berbaring, waktu naik mobil, waktu ingat Allah saja. Kalau pakai akal ngingatnya, hanya sering gunakan akal, nggak sanggup. Yang bisa mengingatnya adalah ruh, zikir musyahadah, menyaksikan dia. La ilaha illallah. Musyahadah. Mukasyafah. Baru bisa hidup dia. Maka inti ruh, ciri orang-orang yang sampai kepada inti ruh, ulul albab itu, mereka ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Itu hanya bisa dialami orang-orang yang belajar tasawuf, tarekat, ilmu hati, ilmu ruh. Itu hanya bisa didapatkan orang yang sudah mencapai tingkat wali, minimal wali abdol. Maka ciri wali di dalam Al-Hikam disebut adalah salah satu ciri wali, mereka tidak pernah putus dari zikrullah. Maka tobat wali adalah saatan, sesaat, 1 detik mereka lupa kepada Allah, langsung tobat istighfar. Tobat wali itu. Kalau tobat kita dari maksiat, kalau tobat mereka sesaat saja lupa sama Allah. Istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, inti ruh inilah nanti yang disebut dengan Ruhul Qudusi. Inilah yang disebut dengan insan hakiki. Kalau bahasa Indonesianya, diri sebenar diri, hakikat diri. Itulah dia. Yang Allah tiupkan langsung tuh. Ruh Rabbani itu. Tiplul ma'ani. Bentuknya seperti bayi maknawi. Kenapa disebut tiplul ma'ani? Karena dia sesungguhnya
diungkapkan bayi maknawi itu melambangkan bersih dari dosa, selalu ingat Allah, bebas dari lupa, sifatnya halus, suci seperti anak-anak kecil. Gitu. Maka beliau membuat istilah sendiri, disebutnya dengan, biasanya ulama menyebut, kata beliau adalah dengan tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani itu nanti kalau Allah bukakan pintu mata hati kita, menurut saya ya, pengalaman-pengalaman, itu dia kelihatan kita, diri kita di dalam hati kita, bayi kecil sekali mungil, cantik bersih, bentuk cahaya. Mudah-mudahan itu tidak salah. Karena beberapa teman saya yang sudah sampai ke sana mengalami hal yang sama seperti itu. Ya, bisa memandang itu. Tiplul ma'ani. Itu yang menurut saya mungkin tiplul ma'ani itu. Bayi maknawi, dia bersih. Maka yang bisa melahirkan tiplul ma'ani itu adalah, itulah zikir batin tadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita seperti terlahir kembali ruhani kita. Bersih. Ya, bersih. Dan dia tidak mau lagi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam gak mau lupa. Yang buat kita lupa apa coba? Akal narik hati ke dunia. Akal ditariknya hati kita untuk ngingat dunia. Ya, baru kita lupa. Maka kalau sholat jangan main akal, main hati. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan gemetar dari dalam, gemetar, merinding. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lembut, lembut-lembutnya nyebut Allah tuh. Ya, jangan keras-keras sekali. Ini nggak ada pacarnya, nggak ada istrinya, calon istrinya, lembutnya dek, anak kita dek, gitu kan. Giliran ngadap Allah, Allah. Bukan begitu. Ya masing-masing ada makamnya. Yang paling bagus itu adalah ketika kita selembut-lembut, selemah-lemahnya menyuruh Allah. Khaufa wa tama'ah. Ada rasa takut, ada rasa harap. Ya, tadarru, rasa rendah, merasa enggak ada apa-apanya. Maka orang tasawuf itu, ulama-ulama besar tasawuf seperti Habib Umar, coba lihat gayanya. Enggak suka mencela ulama-ulama lain, akhlaknya bagus. Ketika dipimpinnya zikir rame gitu, gemetaran kita Pak. Kalau Bapak kontak gitu, kalau enggak rasakan, gemetar kita tuh. Dia zikir, dipimpin zikir rame. Merinding kita. Tapi kalau ulama-ulama yang hafalannya kuat, banyak, tapi main ini saja enggak sampai ke hati, mohon maaf, tak bergetar kita. Kita satukan rasa kita enggak getar. Karena memang di dalamnya belum hidup. Ya. Nah, itu yang tidak bisa dipahami orang-orang yang tidak belajar ilmu tasawuf. Saya belajar ini lama Pak. Dari 294 saya belajar, keluar masuk. Sampai sekarang, saya masih belajar. Sekarang ini berapa mursyid yang saya terus belajar? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sering saya datang yang 5 ini. Ya. Terus saya belajar. Karena di kampus nggak ada. Di kampus kebanyakan teori. Ilmu ini kita dapat dari langsung dialami, karena dia ilmu rasa, ilmu ruh. Dia harus dialami, dirasakan. Tidak bisa diteorikan saja. Maka kata Nabi SAW, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi bersabda, aku punya waktu khusus dengan Allah di mana malaikat terdekat, Nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan untuk itu. Maksudnya ini apa? Nabi yang diutus itu basyariahnya Nabi, malaikat terdekat ruhaniyahnya Nabi. Yang diciptakan dari cahaya alam jabarut, hingga malaikat pun tidak bisa masuk ke alam lahut. Jadi orang-orang makrifat di tingkat Nabi Rasul, di tingkat wali, mereka yang sudah sampai kepada alam makrifat itu alam lahut, malaikat pun tidak sembarang bisa masuk ke situ. Ya, nah, ini dia alamnya, alam mulki. Orang kalau nggak ngerti alam-alam ini Pak, nggak bisa nembus ini, nggak paham dengan mana aras, nggak paham itu Pak, dengan zat Allah nggak paham. Maka mereka kadang-kadang gampang mengatakan Allah itu di langit. Ya, ayat kan mengatakan di aras. Aras itu kan di atas langit, bukan di langit. Iya kan? Beda-beda. Nggak bisa mereka memahaminya, susah. Maka kata Al-Ghazali, orang yang memahami Allah di atas langit, memahami secara tekstual, itu orang yang masih terhijab dengan daya khayalnya. Daya khayal yang menghijab dia. Dia belum ma'rifat, belum kenal sama Allah.
Ya bagaimana mau kenal sama Allah? Alam ruh aja dia nggak kenal. Bagaimana alam ruh nggak kenal? Wah, jin aja nggak pernah kenal dia. Nggak diizinkan Allah lihat jin. Ya bagaimana dia mau kenal Allah? Tapi gayanya, ngajarin orang tentang Allah luar biasa kan. Pakai ini aja itu Pak. Kadang-kadang kita sedih. Karena kalau kita sedih, karena kita sudah belajar ini. Saya lupa Mbak bukunya, kecil. Akidah Tohawiyah. Itu Akidah Tohawiyah menyebutkan ketika membahas Arasy. Apa kata Akidah Tohawiyah? Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Nah, Akidah Tohawi ini, kitab ini, kalau ditafsirkan orang lain, ditariknya ke ajaran dia. Disebutnya Allah itu di atas aras, bersemayam, duduk. Akidah Tohawi tidak ada menyebut Allah di atas aras. Coba cek matan Akidah Tohawiyah. Allah meliputi segala-galanya. Dan dia mengatakan Allah menantang makhluknya. Ada enggak yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zatnya, kecuali dirinya? Nah, itu ma'rifat zat. Enggak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya. Ya kalau Allah meliputi segalanya berarti ada di WC dong, ada di tempat kotor dong. Nah, ini enggak ngerti juga, pakai akal ini, rendahan akalnya. Kalau di alam nyata, saya kan alam nyata. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang kafir. Orang kafir itu najis enggak? Najis. Diliputi Allah juga. Diliputi zatnya. Zat Allah itu meliputi langit dan bumi. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Ini makrifat zat. Tapi Allah itu bisa mengendalikan sebuah bentuk atau bertahwil dalam sebuah bentuk atau bertajalli dalam sebuah bentuk makhluk yang dia kehendaki. Alama yasha. Maka ada hadis, walaupun lemah menurut sebagian ulama hadis, tapi secara maknawi bisa diterima. Aku melihat Allah dalam mimpiku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Dalam hadis Sahih Muslim, nanti Allah bertajalli dalam bentuk sosok tertentu. Dan dia mengatakan, siapa yang kalian tunggu, hai orang beriman? Kami menunggu Tuhan kami, Allah. Yang lain sudah masuk neraka semua. Lalu Allah katakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Orang beriman kaget. Iya. Setahu kami kan Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Kami berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi minka. Kami berlindung kepada Allah dari engkau yang bersosok. Apa yang kalian tahu rahasia tentang Allah? Asak, betis. Nah, orang Mujassimah mengatakan Allah punya betis. Padahal asak itu sebenarnya singkapkan rahasia. Begitu disingkapkan rahasianya, langsung sujud orang beriman kepada sosok yang bertahwil itu. Dalam sebentuk tahwil. Maka Allah itu, maaf nih ya, kalau mau kita agak kasar ngomongnya, Allah tuh bisa menampakkan dirinya di singgasana tertinggi, tempat paling mulia di Arasy. Nabi itu dipanggil, diangkat Misar Amirat. Dijumpai, Allah menjumpai Nabi di tempat yang paling mulia Arasy. Tetapi Arasy itu bukan tempat Allah, bukan tempat zat. Ka'bah itu disebut rumah Allah. Apakah Ka'bah rumah Allah, tempat Allah berdiam, menetap? Ka'bah itu tempat paling mulia di bumi. Ya kan? Sedangkan Arasy itu tempat paling mulia di alam langit. Jadi bukan tempat zatnya. Kalau zatnya meliputi Pak, langit dan bumi. Huitum bikulli syai'. Maka dia bisa nampakkan dirinya di Arasy, bisa nampakkan dirinya di Mekah, bisa nampakkannya di alam mimpi. Mau di mana dia suka. Bisa dia tanazul di langit dunia, nampakkan dirinya, atau dibukakan hijab sehingga kita rasa sangat dekat sama Allah. Wallahualam. Bisa juga Allah bertajalli di Bukit Tursina. Ngobrol dengan Nabi Musa. Innani anallah, dipanggil Musa. Dihunjamkan ke hatinya. Nampaknya cahaya. Cahaya itu memberi pemahaman ke hatinya. Innani anallah. Akulah Tuhanmu. Wallahualam. Apakah Allah bertajalli, bertahwil istilahnya dalam bentuk cahaya? Terserah dia, alama yasha. Tapi dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Yang mendekat-dekatinya Pak, supaya Bapak mudah memahami zat Allah ini, coba lihat angin.
Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Tiup itu kan maknanya seperti angin. Angin ada bentuknya enggak? Hah? Enggak ada. Tapi ketika angin saya masukkan ke dalam balon, ada enggak bentuk angin? Bentuk angin berbentuk balon. Itulah namanya bertahwil. Jadi ketika Allah bertahwil di diri Nabi, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma. Bukan kalian yang membunuh sahabat, akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Itu Allah bertahwil di diri Nabi, di diri sahabat. Tapi Nabi dan sahabat bukan Tuhan, tak boleh disembah. Tapi dia bisa bertahwil di dalam dirinya. Maka orang yang sudah menjadi wali Allah, kekasih Allah, tak boleh kita perangi. Barang siapa yang memerangi kekasih Allah, dia memerangi diriku. Kenapa? Kekasih Allah itu selalu bersama Allah. Selalu tempat tajalli, tempat tahwilnya Allah. Nah, itu bahaya, Pak. Dan Sayyidul Wali, Sayyidul Aulia, pemimpin para wali adalah namanya Imam Mahdi. Ini pemimpin para wali. Ya. Imam Mahdi. Maka Mahdi itu dia hanya doa saja. Doa langsung hancur. Dan doa saja. Allah punya kekuatan dia. Dengan doanya itu bisa menghancurkan musuh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kira-kira alam itu begini, alam mulki. Jadi alam mulki ini diliputi alam malakut. Ini dia, Pak. Di balik ruang kosong ini berlapis alam ini. Jadi kalau ditunjukkan isi alam mulki, isi alam malakut, ajabarut, ditunjukkan Allah di alam ini semua, padat ini ruang kosong nih. Nggak bisa hidup kita. Karena kita dihijab. Jadi lapisan alam itu di sini dia. Maka kalau Allah tunjukkan, dikasapkan Allah, ditunjukkan kita arasy Allah, terlihatlah tiang-tiang arasy itu sampai ke bumi sana. Gitu dia. Karena arasy itu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah meliputi seluas langit dan bumi. Arasnya lagi lebih lagi kan. Mana langit? Oh, sana. Bumi ini seluas langit dan bumi. Di mana dia? Di balik ruang kosong ini. Ya. Sudah azan ya? Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Iya. Jadi lahut itu alam ketuhanan, termasuk tempat ruh kursi diciptakan. Maka kita mengenal Allah harus lewat mengenal diri ruh kursi itu. Karena yang paling kenal dengan Allah memang ruh kursi. Karena ruh kursi itu bahagian dari sifatnya. Nurnya yang ada dalam hati kita. Lewat nurnya itulah kita mengenali dirinya, zatnya. Ya, begitu bahasanya. Dan itu meliputi segala-galanya. Meliputi alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Alam Jabarut ini tempat surga Firdaus, kata Syekh Abdul Qadir. Ya. Di Jabarut letaknya. Jadi orang-orang yang bisa khusyuk sholatnya minimal dia tingkatnya di hakikat. Kalau alam laut sudah ma'rifat. Ya. Kalau urutan apanya mulki, syariat, malakut, tarekat, Jabarut, hakikat, laut, ma'rifat. Kira-kira gitu kalau mau dibuat levelnya. Ya. Oke, saya kira itu saja dulu Bapak Ibu. Di alam laut ini, alam ketuhanan ini, malaikat-malaikat pun tidak boleh, tidak gampang bisa menembusnya. Bahkan Jibril saja waktu dia mengantar Nabi mengatakan, ya, andai aku mendekat Muhammad, niscaya aku akan kebakar. Ya, tidak semua bisa diizinkan Allah untuk masuk ke sana. Silakan kalau ada mau tanya. Cek 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Agustian dari Pila Jombang Baru. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, saya pernah kenal satu orang. Beliau ini telah level zikir kolbi. Beliau tuh berzikir terus Pak Ustadz, tanpa putus, berzikir terus. Namun mohon maaf, dia ini tidak sholat Pak Ustadz. Setelah saya tanya, gimana sholat? Oh, saya zikir kolbi, saya zikir, hati saya terus berzikir. Gimana menurut Pak Ustadz orang tersebut? Apakah sudah level seperti apa gitu? Atau betulkah seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pernyataan pengajian Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk sampai ke level ma'rifat itu tidak harus dengan dua sayap, yaitu sayap syariat dan sayap ilmu hakikat. Baru nanti bisa tangga menuju Allah. Saya memahami kalau ada orang ngaku ma'rifat, dia tidak taat, menghilangkan taat kepada Allah dengan syariat, maka sebaiknya dan wajib Bapak hindari. Tidak usah belajar dengan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa dicontoh. Tidak menjadi uswah. Ya, tidak bisa dicontoh, tidak bisa jadi uswah. Setinggi-tinggi Nabi dan sahabat termasuk Abu Bakar itu tetap mendirikan sholat. Siapa yang lebih hebat dari Nabi? Siapa yang lebih hebat dari Abu Bakar? Khalifah yang keempat, ma'rifatnya. Tidak ada. Nah, jadi sebenarnya itu adalah yang kita khawatirkan. Kenapa Bapak Ibu saya suruh menjauh? Yang kita khawatirkan, mohon maaf nih, yang kita khawatirkan dia tertipu. Maka disuruh Al-Ghazali belajar dulu syariat, hakikat. Ingat-ingat itu Pak, nggak boleh kita meninggalkan syariat. Ya, ukuran dari semua ilmu nanti syariat, kembalinya ke syariat. Belajar ilmu hakikat itu pun kalau kita sudah tahu isinya nanti sesuai dengan syariat. Kalau nggak tahu isinya, hikmahnya, kita anggap bertentangan, bisa begitu. Kayak ilmu laduni Nabi Khidir. Itu kalau kita nggak paham maksud tujuannya, hikmahnya, kita anggap Nabi Khidir itu jahat. Masa orang melaut, begitu pulang dibocorkan apanya semua, ya kan? Kan jahat itu Pak. Karena nggak tahu ilmunya gitu. Secara syariatnya kita anggap jahat. Begitu kita tahu ilmunya, oh rupanya daripada capek-capek ngantarnya ke sana dirampok raja, ngapain sampai ke sana, di sini aja bocorin udah. Karena udah tahu ilmunya, maka kita anggap oh ternyata sesuai syariat, benar ya kan gitu. Nabi Musa sebelum dia mengerti hikmah ilmu Nabi Khidir, maka dia sering tanya, berontak kan. Bayi, anak kecil dibunuh. Apa hukum bunuh? Kisos kan? Secara syariat, kisos. Karena nggak tahu kita ilmunya.
Tapi ketika yang membunuh Khidir atas perintah Allah, Khidir tahu di dalam catatan qada, takdir, yang akan direalisasikan bahwa orang ini membuat kafir orang tuanya, yang soleh dua-duanya, ya dibunuh aja waktu kecil. Daripada nanti besar anak sematawayang ini sangat dicintai orang tuanya buat kafir, jahat, bajingan, buat orang tuanya kafir, mending dibunuh aja dari kecil. Kenapa? Karena Nabi Khidir ditunjukkan Allah catatan alam mahfud, takdir. Nah, dicegahnya itu. Dia dikasih Allah syafaat, mencegah takdir terjadi. Sesuai syariat kan? Kalau udah tahu ilmunya, ya kan? Ilmu ladun itu sesuai syariat enggak? Sesuai kalau kita tahu ilmunya. Yang susah ini orang syariat enggak belajar hakikat. Asik dapat orang hakikat saja. Makanya orang hakikat pun enggak boleh ninggalin syariat. Nabi Khidir walaupun gitu dia sholat juga kan, di alam ruh semua para nabi sholat. Nah, yang kita khawatirkan orang meninggalkan taat itu dia terjebak kepada tarikat iblisiyah bahasanya. Iblis itu kan dulu taat kali, kalau sekarang durhaka. Ilmu iblis Pak tinggi, jauh kalah kita masih. Dia udah ribuan tahun itu ibadah, udah dekat dengan Allah walaupun tidak sempurna kedekatannya. Ada yang mengatakan tidak sempurna makrifatnya sehingga tidak menghasilkan cinta. Kalau sempurna makrifatnya dia menghasilkan cinta. Kalau cinta dia tidak mau menghindari taat. Apapun disuruh pecintanya dia akan lakukan gitu. Iblis tidak sampai ke sana dia. Menurut sebagian mursyid gitu ya, nggak sampai dia ke makam itu makrifat yang sebenarnya. Maka nanti iblis itu menurut sebagian mursyid kita, iblis itu ya punya apa kan? Punya sorga bayangan, sorga khayalan di langit dunia ini, di atas antara langit dan bumi. Jadi maaf nih, jadi kalau dukun-dukun dijanjikan hidupnya kekal, dijanjikan dapat sorga, dibayangkan sorga, itu sorga iblis di tengah-tengah nih, di antara langit nih. Dia buat sendiri gitu, fata morgana. Dia nampakkan, kasabnya kasab jin. Nah, dia tertipu. Maka tidak boleh belajar ilmu rohani kalau enggak pakai mursyid, tersambung. Itu bahayanya Pak. Makanya disitulah diwajibkannya mursyid itu. Supaya Bapak enggak belajar sendiri, enggak gampang ditangkap jin, ditipu. Karena kita tidak, alam rohani ini kan alam gelap. Kita enggak kasat mata. Kalau kasat mata bisa kita menghindar kan, tahu kita lampu merah, lampu kuning. Ini kan enggak kasat mata. Nah, karena itulah kita diwajibkan punya mursyid yang tersambung. Nah, gitu ya. Jadi hindari aja, enggak usah diikutin. Kita takut dia tergelincir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada saat Rasulullah dalam riwayat bertemu dengan Jibril, di sana disebutkan bahwa ada tiga ilmu pada waktu disebutnya, mungkin iman, Islam dan ihsan ya Ustadz ya. Nah, yang saya tanyakan, ilmu tasawuf ini kapan adanya Ustadz? Apakah itu merupakan dari ilmu kalam atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Jadi ilmu tasawuf ini itulah ilmu ihsan. Ya. Ada orang mengatakan tasawuf ini tidak berasal dari Islam karena dia tidak belajar Pak dengan serius, tidak dipelajarinya, nggak didalaminya, nggak telitinya. Itu aja kuncinya. Saya juga dulu gitu. Saya orang syariah saya. Saya katakan ilmu hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu itu nggak ada zaman Nabi sahabat. Mana buktinya? Nggak ada. Mana ada hadis sahih, hadis maudhu, hadis marfu, hadis mursal? Nggak ada zaman Nabi itu. Zaman sahabat nggak ada itu, bid'ah semua itu. Semua ilmu itu dikembangkan ulama untuk mudahkan kita. Maaf nih, Al-Quran yang kita pakai sekarang pun tidak sama dengan Al-Quran Nabi dan sahabat. Tidak sama mananya? Tidak sama titik barisnya. Zaman Nabi sahabat nggak ada titik baris Pak. Siapa yang buat titik baris? Abul Aswad Ad-Duali, ide pertamanya. Bid'ah, titik baris itu bid'ah itu. Ayat suci lagi dibuat bid'ah. Tapi bid'ahnya bukan merusak, memudahkan, paham, memudahkan, merinci, supaya mudah orang menjalaninya, supaya mudah memahaminya, mudah membacanya, mudah mengetahui mana salah, mana benar. Itulah yang dibuat ulama.
Semua ilmu agama ini semuanya bid'ah karena berkembangnya di masa tabi'in. Ilmu hadis masa Az-Zuhri 150 Hijriah. Udah tinggal Az-Zuhri bukan sahabat, udah masuk tabi'in. Baru ada ilmu hadis. Al-Bukhari kapan lahirnya? Ya, abad ketiga kan? Enggak zaman Nabi sahabat, udah masuk tabi'in, tabi'in lagi. Nah. Jadi semua ilmu itu bid'ah dan ilmu itu di kalau bahasa saya kayak ilmu kedokteran misalnya, kalau kedokteran tuh berkembang dia. Dulu kayak gini, kemudian dirinci lagi, didalami. Jadi ilmu tasawuf, ilmu rukun itu kan ada 3, rukun Islam. Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bagaimana melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian bagaimana melaksanakan rukun Islam ini? Bagaimana melaksanakannya? Cara Nabi, cara sahabat bagaimana melakukan ini? Nah, kan bingung kita, nggak ada catatannya, nggak ada bukunya zaman Nabi sahabat. Siapa yang merincinya? Ulama fikih, muncullah ilmu fikih. Ulama fikih abad kedua. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Setelah Imam Hanafi wafat, tak jumpa dengan sahabat. Mereka lah yang membukukannya. Ya. Rukun iman. Rukun iman ini beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Bagaimana memahaminya nih? Dengan bagus, sesuai dengan Quran Sunnah. Gimana memahaminya? Zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada ini loh. Yang Quran aja belum dicetak kok. Gimana mau ilmu ini? Hadis juga dulu pernah dilarang Nabi ditulis supaya jangan campur dengan Quran kok. Nah, maka ulama tabi'in merinci, muncullah ilmu kalam namanya. Di dalam sejarah ilmu kalam, yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ari dan Maturidiyah. Sedih kita, orang yang hadir lahir di abad 13 Hijriah, di abad 19 Masehi, ngaku-ngaku ahli sunnah, tapi membuang Asy'ari dan Maturidiyah. Baca sejarah ilmu kalam, siapa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah? Kalau bukan Asy'ari dan Maturidiyah. Mereka yang berjuang mempertahankan pemahaman Al-Quran hadis diintegrasikan dengan pemahaman akal. Dan mazhab Asy'ari Maturidiyah sudah teruji oleh zaman masa. Dia menang. Bisa mengalahkan Mu'tazilah, bisa mengalahkan Qadariyah, Murji'ah, bisa mengalahkan aliran Karamiyah, Mujassimah yang menjisimkan Tuhan. Nah, cuman ada sekarang aliran yang baru muda umurnya, ya, mengaku-ngaku lebih mengerti salaf. Asy'ari dan Maturidiyah dibuang. Asy'ari dan Maturidiyah itu masuk tabi'in. Mereka bukan tabi'in, bukan tabi'in. Nah, ya, sejarah nanti akan menseleksi. Bapak kalau semakin belajar ilmu agama, tahu nanti mudah mana yang salah, mana yang benar. Tergantung kedalaman ilmu, keluasan ilmu. Ya. Nah, yang ketiga ihsan, anta'budullah ka'annaka tarah. Menyembah Allah, beribadah ke Allah seperti benar-benar, seperti anna, sungguh-sungguh benar-benar melihat Allah. Yang melihat Allah itu apa? Mata hati, itiruh. Mata kepala nggak bisa, susah kita. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak berubah, tidak berwarna. Ya hidupinlah hati. Bagaimana ngidupin hati? Zikir hati. Sebaik-baik zikir khairul khafi. Sebaik-baik zikir khafi, zikir hati, zikir sir dalam. Hidupkan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Getar di dalam, enak nikmat. Kalau dulu belum masuk tarikat, belum hidup hati kita, nggak begini rasanya Pak. Semuanya kan berdasarkan pengalaman, pengkajian, penelitian. Jadi ulama ini, ulama besar kita banyak. Ada Al-Ghazali, gelarnya apa? Bahrul ilmu, lautan ilmu, mendalami tasawuf, mengakui kehebatan ilmu tasawuf. Ya, ada Izzuddin bin Abdissalam. Apa gelarnya? Raja ulama. Ulama di masanya dialah rajanya paling hebat. Nulis buku tasawuf ma'rifat juga. Ini yang dikaji kemarin di Ribat. Karya Izzuddin bin Abdissalam. Ya, kurang hebat apa ulamanya itu? Nah, orang-orang seperti itu tidak diakui, dibuang karena tasawuf. Orang yang nggak ngerti tasawuf Pak, mohon maaf. Mereka mencela Sayyid Al-Maliki. Mereka cela karena bertasawuf mazhab Maliki.
Tapi ketika mereka buka kuburannya, jasadnya utuh, jasadnya wangi. Tapi mereka katakan syirik. Coba buka kuburan ulama-ulama yang mengatakan syirik itu. Sama nggak dengan kuburan jasad Said Al-Maliki? Kita tantang dengan nyata, Pak. Kita buktikan saja dengan nyata. Kalau kita mau tahu, buka kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bandingkan dengan kuburan-kuburan ulama biasa yang mengatakan orang mereka sesat. Kita buktikan aja nyata. Kalau dunia sembrani, kalau pakai buku kan enak kita hujah. Bukunya lain, buku kita lain. Menurut ini, menurut ini, menurut. Sekarang nggak usah menurut buku, menurut kitab. Menurut kenyataan. Bukti. Mursyid tarekat. Di Basilam Langkat ada mursyidnya. Coba buka kuburannya. Apa hasilnya? Nanti semua akan terbukti. Bahwa ulama-ulama tasawuf tarekat ma'rifat itu rata-rata kuburannya, jasadnya utuh, wangi. Silakan saja buktinya. Kenapa? Karena mereka zikir tidak putus, wuduknya pun tidak pernah putus. Selalu dalam keadaan suci. Karena mereka selalu berhubungan dengan ruh suci yang suci-suci. Ruh itu tidak mati. Siapa bilang ruh mati? Tapi mereka nggak mau belajar tentang ruh. Cuek. Yang nggak belajar tentang ruh nggak kenal Allah dong. Iya, karena yang paling kenal dengan Allah ruh. Harusnya dikenali ruh itu lewat Al-Quran hadis. Kenali ruh itu dengan ulama-ulama yang sudah hebat-hebat itu, yang sudah dapat ilham. Ini kitab Sir Asrar ini banyak ilmu laduni. Karena Nabi Khidir mengajarkan sebagian ilmunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau diakui dunia Islam. Paling banyak karomahnya nyata di dunia Islam, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun banyak orang jual nama istilahnya kan. Biasa itu Pak, supaya laku dagangannya jual nama. Aku pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata enggak, pengikut korinnya. Ternyata bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, jin yang nipu-nipu. Ya. Sama kayak orang yang ke Ratu Pantai Selatan. Ternyata Ratu Pantai Selatan itu kan orang baik, udah Islam. Siapa yang ngaku-ngaku? Nyi Blorong rupanya ngaku-ngaku adiknya. Jual nama Nyi Roro Kidul. Kan gitu. Itu terjadi, sering orang jual nama untuk laris dagangannya. Dan itu yang berbahaya buat kita. Bagaimana supaya tidak tertipu? Tentu ikutilah mursyid yang terbimbing. Wali yang mursyidah, wali yang mursyid. Yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Cirinya menjaga syariat, juga memiliki hakikat yang timbul. Kalau dia tidak menjaga syariat, ada namanya wali matiyah. Dia kelihatan itu seperti orang biasa. Kebanyakan wali memang menyembunyikan diri, tidak menampakkan diri dari orang ramai. Nah, tapi mereka tetap sholat. Bukan tidak sholat, sholat luar biasa sholatnya. Cuman tidak nampak di keramaian orang ramai. Nah, yang kita contoh ulama wali yang Allah tampakkan di depan orang ramai yang makrifat, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijaga. Itu yang begitu-gitu yang kalau kita mau ikuti mendalaminya. Jadi mereka itu ditugaskan Allah untuk jadi contoh bagi masyarakat. Maka mereka memegang syariat dan berhakikat gitu. Ya, karena mereka tidak disembunyikan, ditampakkan Tuhan. Di antara wali itu ada yang ditampakkan oleh Allah untuk memberi contoh. Yang itu yang diikut tadi, ya. Jangan yang enggak menjaga syariat gitu. Gitu Pak ya. Jadi itu ilmu ihsan, ini ilmu ihsan ini. Ya. Ada lagi? Cukup ya, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Untuk mengenal Allah, tadi Ustaz katakan kita harus melalui mursyid. Bagaimana cara mencari mursyid di zaman sekarang ini? Karena mursyid yang benar-benar mengenal Allah itu tidak dinampakkan oleh Allah SWT atau tidak terkenal. Kalau zaman sekarang bilang tidak terkenal. Terus bagaimana kita cara mencari mursyid pada saat sekarang ini, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ada mursyid terkenal, Habib Lutfi misalnya, atau murid-murid Habib Lutfi yang sudah khalifah, atau Ustadz Ar-Raji. Ustadz Ar-Raji kan sudah, setahu saya sudah mursyid juga itu. Kalau nggak salah ya, saya belum tanya langsung. Saya pun sebenarnya sudah khalifah, sudah disuruh, sudah dapat izin untuk mimpin zikir. Ya. Di
tarekat Naqsabandiyah, cabang dari Naqsabandiyah Langkat. Saya punya teman namanya Doni. Saya cerita dikit aja lah ya. Ketika seorang pejabat negara datang ke Langkat itu, bawa dukun lah saya katakan, aliran hitam. Begitu mau masuk ke komplek Basilam Langkat tuh, kepanasan, menjerit. Terakhir nggak berani keluar. Kenapa? Karena itu wilayah suci. Wilayah suci dalam arti itu energinya energi positif. Banyak orang zikir dalamnya. Orang-orang zikir. Nah, orang-orang hitam, aliran hitam nggak mau benyatu, nggak bisa nyatu dengan orang putih, Pak. Nggak akan bisa nyatu selamanya. Ya. Nah, ciri aliran putih apa? Dia kalau zikir, kalau beribadah yang dia inginkan Allah saja. Ciri aliran hitam apa? Dia tidak inginkan Allah, dia inginkan bersekutu sama jin, ingin dunia dia. Nah, itu cirinya. Ya. Ingin pangkat, ingin jabatan, pakai susu, pakai ini, larinya ke sana nanti. Nah, itu yang tidak baik. Kalau ini coba baca saya berkejalan ini. Enggak bisa sampai kalau wala yusyrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Kalau ibadahnya enggak khusyuk, ibadahnya enggak ikhlas karena Allah, enggak bisa nyampai. Jamin enggak sampai. Enggak kenal sama Allah. Enggak bisa ma'rifat. Harus bersih hati kita. Enggak ada riya, enggak ada sumah, enggak ada sombong. Harus begitu, Pak. Jadi silakan aja. Saya kemarin silaturahmi tempat Ustaz Raji di Iribat. Bagus bukunya dibahas. Maka maaf, foto PA saya kan saya buat foto dia. Karena jarang-jarang ada ustadz yang bersanad hadisnya, jago hadis. Nah, sini belak-belakan aja nih Pak, ini akhir zaman ini. Yang saya lihat di YouTube, yang jago hadis, punya sanad, kemudian mendalami tasawuf, paham tasawuf, salah satunya Ustaz Raji Hasim lah saya lihat. Ya. Kalau yang lain-lain, sebenarnya kita nggak boleh mengukur-ngukur ulama. Tapi kalau yang lain rata-rata, kalau saya melihat dari ilmu saya, rata-rata banyak yang belum ini. Ya. Ustaz-ustaz besar kita, banyak yang belum paham ilmu ini. Kalau nggak percaya, buka saja ceramah mereka. Ada nggak yang ceramah begini? Payah kan? Rata-rata ceramahnya syariat. Nggak ada yang keintiruh. Nggak ada yang mengajarkan Bapak mengenal zat Allah. Nggak ada yang cerita zat. Saya karena dua mursyid yang saya temui, sekarang boleh nggak diajarkan? Boleh saya ajarkan Tuhan saya, boleh. Yang penting jamaah bisa paham. Dapat izin saya ngajarkan ma'rifat zat, saya ajarkan. Ya. Kalau nggak berani juga saya. Karena akhir zaman kita nih Pak. Nanti akhir zaman itu yang bisa bertahan, ada yang mengatakan tingkat-tingkat wali, minimal wali abdol. Dipercepat Allah itu, hidup ruhani kita. Karena kita mau menghadapi Dajjal. Dajjal ini ya ahli sihir. Kekuatan sihir di tangan dia semua. Bapak kira orang-orang yang bersyariat itu, yang main hafalan saja, yang hafal khawarij itu kan hafal Quran. Main tekstual pemahamannya. Khawarij itu tangan kanan Dajjal nanti di akhir zaman. Baca hadis sahihnya. Mereka terpengaruh karena lihatnya Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Inilah betul, inilah apa itu dipikir orang itu Mahdi pula itu. Karena mereka nggak pernah. Tapi kalau orang marifat tahu itu Dajjal, dari nurnya aja kelihatan hitam. Dari jauh gini, hitam, nggak taat sama Allah. Kita satukan rohani kita terasa sama kita, nggak bisa nyatu, nggak. Kita dekatin dia nggak ingat Allah, kita dibuatnya menjauh. Ngaku Tuhan pula ya, ngertilah secara rohani. Coba kalau Bapak belajar ini, dekat kita sama orang yang ini, enak rohani kita terbantu ingat Allah Pak. Saya dekat dengan Maulana Hisham Kebani waktu dia datang ke Jakarta. Begitu saya dekat, langsung terbawa rasa saya, langsung ingat Allah saya. Kuat sekali, makin khusyuk rasa ingatan saya ke Allah itu. Karena energi rohani mereka kuat. Itu nggak dipahami orang kalau nggak belajar ilmu rasa, nggak belajar tasawuf, tarekat, nggak bisa dipahami Pak. Demi Allah, saya capek Pak. Saya kan dari kecil saya belajar, dari umur 5 tahun saya dari ibtidaiyah, di aliyah saya sudah hafal 1000 hadis saya hafal itu, lapas dengan sanadnya. Saya digelar dengan kawan-kawan ahli hadis. Saya juara umum. Nilai ilmu hadis saya 100 soal ujian nilai saya 99, murni. Cuman 1 saya salah. Maka jangkit ranking umum. Nah di S1 saya tanya di mana ilmu agama paling banyak, kepala sekolah. Yang paling banyak Fakultas Syariah. Kalau kau masuk tafsir hadis, nanti kau mengerti tafsir hadis saja. Saya nuntut ilmu niat saya.
Ilmu agama. Kalau ilmu paling banyak syariah, masuk saya ke fakultas syariah. Maka S1, S2, S3 saya syariah. Walaupun dulu saya sangat mencintai Al-Quran hadis. Sekarang saya dosen tafsir dari 2001. Metodologi tafsir saya paham. Ilmu syariah usul fikih saya mengerti. Tarikat saya dalami. Memang dari awal saya suka. Tarikat pun tasawuf saya dalami dan saya amalkan. Saya amalkan. Banyak pengalaman. Makanya kalau di tingkat, ya kalau kita untuk mempercayai kebenaran mukjizat Nabi, karomah para wali, ya ikutilah tasawuf. Doa kita gampang kabul loh. Apalagi di alam gaib. Kalau di alam gaib langsung nyata doa kita. Langsung nyata apa ya? Lihat jin sana itu. Gini kan aja. Langsung bang terpental dia. Langsung nyata dikabulkan Allah. Mohon aja ke Allah. Pandangi dia. Bacakan sholawat saja. Sudah terpental dia. Dan saya sudah buktikan. Ya. Ada yang ganggu di rumah saya bacakan saja ayat Quran. Gini kan aja. Pental lari. Udah. Kalau dulu mana bisa orang nggak ngerti saya. Dulu nggak guru saya nggak murid, saya tengokin aja gini orang kerasukan, nggak ngerti saya. Kemarin ada orang diganggu jin, saya ginikan aja udah, pental lari jinnya, udah selesai. Dan itu dibuktikan, bukan omdo, ya, bukan omdo, ilmunya tidak omdo. Ya, kita buktikan semua, berbukti semua, ya. Jadi tidak ada yang hayalan. Yang khayalan itu halusinasi itu kalau menakal. Maka maaf, di antara ustadz kita ada yang memprediksi akhir zaman ini pakai akalnya saja, dipahami harus pakai akal. Salah. Dianggap ISIS itu adalah kelompok Imam Mahdi, bunuh lama banyak ISIS itu. Salah tebak mereka. Mereka pikir ISIS itu adalah kelompok Imam Mahdi. Saya lihat di satu masjid kemarin tuh. Dekat dekat Rawamangun. Ada peta besar itu. Pakai merah katanya, digunakan hadis sahih, ya, panji hitam. Nah, mereka mengatakan yang pegang panji hitam itu ISIS. Apanya? Orang pakai akal aja memahaminya. Nggak bisa bedain mana Mahdi, mana pasukannya, mana enggak. Salah lah, ya kan? Tapi kalau pakai ilham petunjuk Allah, insya Allah, ya. Kalau nggak ada gangguan sini, insya Allah benar. Nah, dan orang yang pakai ilham itu sering sabar dia, sering sabar, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, karena segala sesuatunya ada hukum jaiznya. Kalau Allah mau terjadi, baru dia terjadi. Yang sudah direncanakan terjadi, kalau Allah tahan tak terjadi, tak terjadi. Dikasapkan kita nanti tahun 2024 akan terjadi kerusuhan gini. Dipandangkan Allah ke kita dengan hati nurani kita. Kita sebutkan, ya kalau Allah nggak mau, bisa jadi nggak terjadi. Ilham itu pun bisa jadi nanti digagalkan Allah terjadi, bisa. Sebelum terjadi, sebelum terrealisasi, dia bisa berubah. Karena Allah punya kehendak, alama yasha. Kecuali yang sudah ditetapkan Allah, ada takdir kodo yang tak berubah, namanya kodo muburam yang nggak berubah ada. Ada yang seperti itu. Ada yang bisa berubah dengan usaha manusia. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Oke, saya kira itu aja lah Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nambah iman takwa kita kepada Allah. Karena tujuan dari belajar ilmu ini adalah mendapat ridha Allah. Man salaka tariqan yaltamisi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalannya menuntut ilmu, maka dia Allah mudahkan menuju surganya Allah. Siapa yang masuk surga, insya Allah dia pasti mendapat ridha Allah. Siapa yang dapat ridha Allah, insya Allah diizinkan menginjakkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ketetapannya antara surga dan kebaikan, antara rahmat kasih sayang Allah. Allah itu punya dua sifat yang berbeda. Kalau dia murka, kita dapat neraka, kita dapat siksa. Kalau dia berikan kasih sayangnya, rahmatnya, kita dapat surga, dapat ridho, dan kita akan kekal dalam bahagia. Dan kita ingin berada di sisi kanan, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sifat kasih sayangnya. Maka untuk mendapatkannya, marilah kita terus mentaati Allah, mengenalinya, sehingga ibadah kita khusyuk. Apa yang kita lakukan karena Allah, tidak ria, tidak sum'ah, ya, tidak dengan ego, kesombongan, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.